Siapa di sini yang masih belum dapat jatah libur di kantornya padahal sudah penghujung tahun baru? Gue bang, gue. Sorry agak lama ya guys update-nya. Kalau gitu tanpa basa-basi lagi kita masuk saja ke segmen review Blue Lock episode 11 dan 12. Tim V versus Tim Z akhirnya mencapai klimaks ya guys. Gila, ini serangan balik tim Z dramatis banget sih. Mengandalkan counter attack-nya Isagi, Bachira, Chigiri, dan Kunigami dengan Isagi sebagai pusatnya. Seperti biasa ya, dribble Bachira ini smooth gitu. Enak ditonton lah bagi gua. Nah, adegan Kwon ini ya, kalian inget kan flashbacknya Kwon? Dia ini merasa dihianati sama temennya karena menganggap kalau si Kwon ini terlalu serius kan. Dan Kwon itu merasa kalau dia ini hanya berjuang sendirian gitu. Nah, sebenarnya tim Z ini tuh tim yang dibutuhkan Kwon gitu sebelum dia join Blue Lock guys. Pas tim Z lagi counter attack, tim V juga nggak akan diem gitu aja. Si Jantetsu ini kan langsung motong operannya Isagi gitu ke Kunigami ya. Momen ini itu momen yang paling gua suka ketika Raichi langsung kejar tuh bola yang mau out dan langsung kasih umpan ke Bachira. Di sini Reo tuh panik guys. Isagi udah bikin skenario buat cetak golnya gitu. Tapi yang gua udah bilang tim V kan nggak akan tinggal diam. Nagi juga nggak akan ngebiarin gitu aja dong. Dia akhirnya kan mepet si Isagi. Yang gua suka dari blok ini penggambarannya kan ya. Walaupun agak dramatis gitu kayak teritori, aroma gol, monster lah. Tapi itu ada maksudnya juga guys. Cuma gua keselnya itu ketika Isagi banyak mikir, mau nendang aja lama banget. Sampai panik kan dia waktu aroma golnya hilang ditelan Nagi. Akhirnya Isagi sadar yang terpenting itu kan bukan dia harus ngoper kemana, dia harus apa, tapi dia harus mengeksekusi si bola itu sendiri. Akhirnya dia tendang itu bola dan masuk kan. Epic sih momen Isagi yang teriak ini. Dan tim Z versus tim V berakhir dengan kemenangan tim Z 5-4. Ini juga kekalahan pertama bagi Nagi kan. Dia juga akhirnya sadar gitu dan kepacu buat menjadi lebih kuat lagi. Gua lihat-lihat ya, untuk grafik itu ada grafik yang menurut gua aneh sih CGI-nya. Kayak kalau lu lihat game-game bola atau apa, nah grafiknya tuh kayak gini. Cuma ya mau bagaimana lagi, sport pasti ada aja yang kayak gini. Akhirnya ronde pertama beres dan yang tersisih dari Blue Lock banyak juga ya. Dan kasihan guys, mimpi mereka berakhir. Yang bertahan itu tim Z, tim V, dan para top score tim yang ada di bawah mereka kayak Wanima itu, Baro, dan gua kaget sih, si Nico ini lolos. Akhirnya dia berubah gitu cara mainnya setelah kekalahannya oleh Isagi. Development sih buat Nico. By the way, kan mereka ini di gedung 5 ya, paling akhir lah. Ternyata yang peringkatnya tinggi itu nggak perlu susah-susah buat lolos ronde pertama gitu. Enak banget sih. Selagi menunggu ronde kedua, tim Z itu disuruh buat latihan fisik gila-gilaan sampai pada tumbang. Akhirnya pelatihan beres dan mereka termasuk gua itu ditipu guys sama ego. Ternyata yang di Blue Lock ini cuma orang-orang yang di gedung 5 doang gitu. Dan gak ada gedung 1, 2, 3, 4. Tujuan ego ini buat menghancurkan kepercayaan diri mereka gitu. Gue gak ngerti sih maksudnya ego ini apa berbohong gitu. Apakah ego itu berbohong untuk memacu para anggota Blue Lock untuk semangat atau apalah itu, gue belum ngerti. Jadi ronde pertama itu mereka mencari apa sebenarnya striker itu dan mengubah dari 0 menjadi 1. Di ronde kedua, yang satu itu diubah lagi menjadi 100. Dan katanya ada 5 stake di ronde kedua itu. Ini gue takutnya ego bohong lagi. Semoga bener ya stake-nya ada 5. Dan yang lolos ronde kedua dapat kesempatan buat training sama pemain hebat. Boleh juga sih hadiah. Untuk teknis stake 1 ini mengandalkan individu ya guys. Jadi sendiri-sendiri gitu. Yang bermain mengandalkan kerja sama tim sih udah pasti susah ya untuk lolos. Dan ada karakter baru guys. Namanya Itoshi Rin. Kalau Itoshi ini kayaknya gue pernah denger deh ya di Blue Lock. Nah kan bener, Itoshi Sae maksud gue. Oh jadi Itoshi Rin itu adiknya si playmaker timnas Jepang itu guys. Menarik sih, kenapa kakaknya bisa sukses sedangkan adiknya harus terperangkap ya di Blue Lock. Oke, akhirnya ronde kedua dimulai. Untuk tes di stake 1 ini udah susah kalau menurut gue ya. Lu dikasih waktu 90 menit dan harus mencetak 100 gol. Apa maksud 1 jadi 100 tuh ini ya? Jadi di stake 1 ini kayak simulasi. Simulasi berbagai cara peluang yang dimana harus dibuat menjadi gol. Kayak kan kecepatan bolanya itu berubah-ubah, arahnya juga sampai berubah kan. Dan ada situasi di mana kita harus mencetak gol dengan banyaknya
pertahanan lawan gitu. Ya, banyaknya backnya lawan gitu. Kipernya juga walau bot, tapi tingkat kesulitannya juga pasti susah sih. Menurut gue ini simulasi yang bagus, membantu untuk mengasah finishing juga. Oke, singkat cerita, Isagi ini berhasil melalui stake 1 dan Bachira juga lolos. Reo dan Nagi juga lolos. Kalau yang lain sih belum terlihat ya. Apakah ada yang gak lolos dari tim Z? Hanya para manga reader ya yang tahu. Untuk stake 2, mereka harus membuat tim berisi 3 orang. Ya udah pasti sih Isagi, Bachira, satu lagi ya pasti kalau nggak Chigiri ya Kunigami. Kalau timnya Reo pasti sama Nagi atau Jantetsu gitu ya. Itu yang gue pikirkan pertama. Dan tiba-tiba si Nagi ini pengen gabung timnya Isagi. Ini Reo kelihatan banget sih kecewa. Nagi ini kayak kacang lupa kulit sih. Tapi kan ini Blue Lock ya. Blue Lock ini lebih ditonjolkan sifat keegoisannya guys. Jadi langkah Nagi di sini itu bagus. Kalau lu mau maju, ya lu harus ambil tantangan dan harus ada yang dikorbankan. Ya akhirnya Reo dikorbankan. Tapi kasihan juga sih gua sama Reo. Dan Chigiri sama Kunigami juga bikin tim kan. Apakah mungkin nanti Reo bakal gabung tim mereka? Balik lagi, hanya manga reader yang tahu. Ini tim OP sih. Isagi, Bachira, dan Nagi. Terus ketemu tim yang gak kalah OP-nya cuy. Itoshirin dan 2 pemain yang peringkat atas juga. By the way, ranking di Blue Lock ini diupdate lagi ya guys. Isagi itu jadi ranking 15. Untuk sistem di ronde 2 ini 3 versus 3. Yang cetak 5 gol, dia menang dan berhak memilih satu pemain dari tim yang kalah. Menarik sih. Oh, kalau begitu, semakin timnya melaju, semakin banyak kan nanti anggotanya. Dan untuk yang kalah, mereka akan diadu lagi sampai menjadi 2 versus 2. Kalau kalah lagi, ya mereka pulang. Menarik juga sih sistem di ronde 2 ini. Dan Isagi menantang timnya Itoshirin. Wah, rame sih. Tapi kalau gua dengar penjelasannya Ego untuk sistem stake 2 ini, gua nebaknya yang lolos itu Bachira, Isagi, Nagi, dan mereka ambil si Itoshirin ini. Walaupun mungkin tebakan gua bener, tapi gua nggak sabar sih buat lihat cara mereka mainnya gimana gitu di stake 2 ini. Soalnya ini OP semua cuy timnya. Oke, kalau gitu gua akhiri storytelling gua kali ini ya. Tunggu video Blue Lock gua minggu depan, dan selamat tahun baru untuk kita semua. Gua Mikael, bye.